Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel To The Moon. Sebelumnya jangan lupa like and subscribe, bunyikan loncengnya apabila konten ini bermanfaat, dan tetap jangan lupa di on research dan tetap disclaimer. Di sini aku akan buka untuk advance chartnya. Langsung aja untuk BTC ya. Di sini aku akan sekalian sharing-sharing mengenai BTC. Oke. Jadi kalau berdasarkan sejarah setelah momen halving, biasanya BTC ini cenderung akan koreksi ya. Tapi pada dasarnya kalau di sini kita akan selalu mengulang sejarah di waktu yang sama, mungkin ke depan tidak akan ditemukan sesuatu yang lebih menarik ya dalam dunia kripto ini, karena mungkin sudah banyak ketebak, sudah banyak orang yang tahu. Jadi mau nggak mau kita juga harus bisa adaptasi dengan berbagai perubahan gitu. Jadi terus mencoba, terus berjalan, dan tetap konsisten untuk menganalisa kembali untuk BTC ini supaya ke depan analisa kita semakin lebih baik, supaya kita bisa menemukan pola yang tepat untuk cara analisa kita. Di sini aku akan ubah untuk TF 1 jamnya langsung aja ya untuk BTC ini. Seperti biasa di sini aku akan masukin moving average. Lalu di sini MACD, Bollinger Bands, parabolic chart, jadi sebelumnya memang di akhir tahun sebenarnya banyak yang bilang bahwa BTC tahun 2022 ini bakal koreksi nih, bakal ngedam, karena kan di momen halving 2021 BTC ini gagal naik ya. Seperti yang aku jelasin di awal tadi, bahwa ya memang kalau sejarah terulang kembali di waktu yang sama pasti nggak akan ditemukan sesuatu yang menarik. Mau nggak mau ya pasti akan mengalami namanya suatu perubahan. Mau nggak mau kita harus coba lagi, kita belajar lagi, kita adaptasi lagi, kita asah lagi, kita cari pola mana yang tepat untuk kita menganalisa pola Bitcoin ini lebih tepat lagi ke depannya ya. Jadi aku udah ulangin ya untuk terkait hal ini. Jadi walaupun chartnya memang cenderung di TF-TF ke depan akan turun, misal di 1 week sampai 1 bulannya mau turun, tapi kita bisa lihat di TF-TF sebelumnya, di TF kecilnya ya, contoh di 1 sampai 4 jam ya, di 1 D nya di TF sebelumnya. Kalau di TF sebelumnya dapat support mau naik, mungkin bisa aja di TF 1 week atau di 1 bulannya bisa gagal koreksi ya, karena kedorong dari TF-TF sebelumnya. Makanya itu tetap kita analisa kembali untuk TF sebelumnya. Jadi walaupun kita analisa nih, misalnya BTC bulan TF 1 bulan bakal turun habis-habisan, itu belum tentu ya. Karena kenapa? Terkadang analisa juga pasti ada aja sesuatu yang terjadi di luar prediksi kita gitu. Yang kita lihat 1 bulan akan turun, tahu-tahu akan naik gitu. Dan pastinya bagi yang tidak menganalisa TF-TF sebelumnya pastinya akan kaget juga melihat kejadian itu, karena udah percaya gitu untuk di awalnya, udah percaya bahwa 1 bulan ini koreksi akan habis-habisan, berarti BTC ini udah nggak baik potensinya. Bukan seperti itu ya. Jadi tetap mau nggak mau, untuk memastikan hal itu terjadi atau tidak, kita harus
memahami untuk analisa di TF-TF sebelumnya gitu. Jadi tetap dipantau untuk TF kecilnya juga ya, terutama TF jamnya, TF 1D nya juga. Nah di sini aku lihat kalau untuk TF 1 jamnya di sini BTC mau naik ya. Oke, di sini udah naik ya, maksimal untuk TF 1 jamnya mungkin ke 624 ya untuk BTC ini, tapi kita lihat untuk TF 2 jamnya. Nah di TF 2 jamnya di sini mau naik ya, biasanya di sini MACD juga mengikuti ya, maksimal ke sini 624 juga di sini untuk TF 4 jamnya. Nah di sini TF 4 jamnya juga mau naik ya, stochastic RSI ini juga udah mulai menjual ke atas, MACD juga mengikuti, maksimal naik ke sini lah, bisa ke 634 ya untuk BTC ini kalau cukup support, tapi minimal naik ke sini dulu ke 624. Kalau misalnya bisa jebol di 624 mungkin bisa sini maksimal ya 634 ya untuk BTC. Kita ubah untuk TF1D nya. Untuk TF1D nya di sini juga stochastic RSI sudah mau naik, MACD juga mengikuti, dan ini juga udah bagus banget untuk polanya, karena di TF sebelumnya juga 1 sampai 4 jamnya juga mau naik ya. Semoga naiknya juga bisa lebih tinggi ya untuk BTC ini, semoga kita bisa kembali ke trend bullish ya. Di sini minimal naik ke sini 628, bisa ke sini 636, bisa ke sini 644, bisa ke sini 673, bisa ke sini 680, bisa ke sini 694. Bahkan kalau misalnya cukup support ya untuk BTC ini, TF1D nya mungkin bisa ke sini ya 735 ya untuk BTC ini, tapi kita ubah dulu untuk TF 3D nya. Nah di sini kalau untuk 3D nya 1 weeknya di sini BTC ini cenderung akan koreksi ya, karena di sini stochastic RSI juga menjilat ke bawah, MACD juga mengikuti, tapi kalau misalnya dapat support dari TF sebelumnya, kemungkinan ini akan gagal koreksi ya, ini malah naik ya. Kalaupun naik minimal ke sini ke 654, bisa ke sini 691, bisa ke sini 737 minimal, tapi kalau sanggup ke sini ya 852 bisa balik ke ATH ya untuk BTC, bisa ke 972 ya untuk BTC ini. Tapi kalau misalnya di 1 weeknya ini nggak sanggup naik, malah koreksi, minimal ke sini dulu lah untuk BTC ke 5, di sini 580, bisa ke sini 539, bisa ke sini, bahkan paling dalam di sini ya 437 untuk BTC untuk TF1 weeknya. Tapi di sini aku ubah dulu untuk TF2 weeknya, mudah-mudahan dapat support ya. TF2 weeknya juga cenderung mau koreksi ya, di sini MACD dan stochastic RSI-nya mengikuti, tapi mudah-mudahan dapat support di TF sebelumnya. Kalau dapat mungkin akan gagal koreksi dan malah naik ya, minimal ke sini lah 746 untuk BTC. Mungkin kalau cukup support naiknya juga bisa lebih tinggi ya, tapi kalau gagal naik koreksi misalnya di sini 526, maksimal bisa ke sini 425, tapi kalau kurang support mungkin koreksi juga agak dalam ya untuk BTC ini. Tapi semoga aja BTC ini dapat support dari TF sebelumnya. Nah di sini untuk TF 1 bulannya di sini juga cenderung mau koreksi ya, stochastic RSI juga udah menjual ke bawah, MACD juga mengikuti, tapi mudah-mudahan dapat support dari TF sebelumnya. Ini akan gagal koreksi ya, malah naik ya, minimal ke sini untuk BTC, mudah-mudahan bisa ke 686, bisa ke sini juga ke 843. Tapi kalau misalnya cukup support mungkin bisa ke ATH ya, bisa nih ATH ya untuk BTC ini. Nah ini untuk TF1 bulannya ya, udah aku jelasin. Oke, jadi segitu dulu aja analisa aku kali ini. Tetap di on research, tetap dianalisa ulang kembali. Di sini aku analisa fungsinya untuk sambil dokumentasi belajar aku untuk ke depan.